Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Esi Solvera. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Esi. Kali ini kita akan membahas tentang materi bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif dan penentuan judul teks. Nah, materi ini dibuat dalam rangka untuk mempersiapkan adik-adik menghadapi UTBK. Oke, adik-adik bisa menghubungi kakak di Instagram @esisolvera atau di email esisolvera8@gmail.com. Nah, tadi ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama materi tentang kalimat efektif dan yang kedua materi tentang penentuan judul teks. Nah, apa itu kalimat efektif dan bagaimana syarat sebuah kalimat dapat dikatakan efektif? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang benar secara ejaan dan tata bahasa dan juga dapat dimengerti oleh pembaca. Adapun syarat-syarat sebuah kalimat dapat dikatakan efektif, yaitu yang pertama adanya kesepadanan struktur, yaitu strukturnya itu sepadan ya dalam sebuah kalimat. Yang kedua, kalimat itu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang ketiga, tidak ada subjek ganda. Yang keempat, predikat dalam kalimat itu tidak diawali oleh kata yang. Yang kelima, adanya keparalelan bentuk. Dan terakhir, adanya kehematan kata atau kata itu tidak boros. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui kalimat efektif dari segi struktur? Yang pertama, kita harus menentukan dulu dia punya S dan P enggak? Apa itu S dan P? Subjek dan predikat. Jadi kita harus lihat dulu subjek dan predikatnya. Bagaimana cara mencari subjek dan predikat? Yang paling mudah adalah cari dulu predikatnya. Predikat adalah kata yang mengisi fungsi predikat atau fungsi inti yang dapat berbentuk kelas kata verba, nomina, adjektiva, preposisi, dan jenis kopula. Namun di dalam contoh soal-soal UTBK itu jarang ada predikat yang diisi oleh preposisi. Preposisi ini biasanya diisi oleh ujaran lisan yang tidak formal ya. Contoh, saya di sini. Nah, di sini itu preposisi yang berfungsi sebagai predikat. Nah, jadi ada 4 jenis kelas kata atau 4 jenis kategori yang biasa sering muncul di soal UTBK. Yang pertama verba, nomina, adjektiva, dan jenis kopula. Oke, apa itu verba? Verba itu nama lain dari kelas kata kerja yang kebanyakan itu diisi dengan imbuhan me, be, diter. Bukan berarti hanya ini ya. Kelas kata ini juga bisa langsung menggunakan kata dasarnya seperti makan, minum. Nah, itu sudah jadi kata predikat verba. Yang kedua ada adjektiva. Kebanyakan kata adjektiva ini diisi dengan imbuhan ter. Namun ada juga yang langsung dengan kata dasarnya. Contoh saya rajin misalnya. Dia rajin. Nah, nanti kalau kita tambah dengan imbuhan ter, saya terrajin, dia terrajin, dia teramah, dia terpandai gitu. Yang ketiga ada nomina, yaitu kebanyakan diisi dengan imbuhan pe, pean, kean, dan lain-lain. Namun juga kalau kita langsung menyebut kata dasarnya, ini meja, ini kursi, ini buku, langsung juga bisa jadi nomina. Yang keempat kopula. Kopula adalah kata yang diisi dengan kata adalah, ialah, merupakan. Nah, ini menyatakan definisi seperti itu atau pengertian. Selanjutnya, setelah kita tahu sebuah kalimat itu ada predikat, kita bisa cari subjeknya. Apa itu subjek? Subjek ditandai dengan atau bisa kita cek dengan apa atau siapa yang melakukan atau dalam kondisi predikat. Contoh, apa? Benda, kebijakan, negara, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Kalau siapa ya udah tentu ya orang. Contoh di sebelah kanan ada anak-anak bermain sepeda. Kita cari dulu predikatnya. Predikatnya apa? Bermain, karena ada imbuhan be ya. Siapa yang bermain sepeda? Jawabannya adalah anak-anak. Berarti anak-anak sebagai subjek dan di sebelahnya ada bermain sebagai predikat. Adapun sepeda itu pelengkap yang mungkin tidak akan kita bahas dalam video ini. Selanjutnya ada contoh peraturan itu sangat ketat. Nah, ketat artinya
sulit tembus oleh siswa, misalnya kalau peraturan sekolah. Yang pertama kita cari dulu predikatnya, yaitu sangat ketat. Apa yang sangat ketat? Jawabannya adalah peraturan itu. Jadi peraturan itu sebagai subjek dan sangat ketat sebagai predikat. Nah, setelah adik-adik tahu cara menentukan subjek dan menentukan predikat, adik-adik bisa langsung melihat jika sebuah kalimat itu punya S dan punya P sepasang, artinya kalimat itu efektif. Nah, bagaimana jika kalimat itu hanya punya S aja atau punya P aja? Artinya kalimat itu memang tidak efektif. Nah, bagaimana cara mengetahui kalimat tidak punya subjek atau kalimat yang tidak punya predikat? Kakak di sini punya caranya. Yang pertama, adik-adik bisa melihat apakah ada preposisi atau konjungsi yang terletak di awal kalimat. Nah, terletaknya konjungsi atau preposisi di awal kalimat ini membuat subjeknya hilang. Kenapa? Karena kalimat itu jadi keterangan gitu. Keterangan bukan kalimat sepanjang itu ya. Ada kalimat yang diikuti oleh predikat itu beberapa kata saja jadi keterangan. Nah, ditambah lagi jika tidak ada koma setelah preposisi atau konjungsi tersebut. Yang kedua, kalimat tidak memiliki predikat jika ada kata yang mengikuti atau ada kata yang terletak di depan kalimat itu. Apa contohnya nih? Ada di bawah. Dalam tulisan ini menerangkan bahwa titik. Nah, kita cari dulu predikatnya. Menerangkan. Apa yang menerangkan titik. Tulisan ini. Tapi sayangnya di kata tulisan ini itu sebelumnya ada kata dalam yang menunjukkan preposisi. Nah, artinya kata preposisi ini tidak bisa membuat kata tulisan ini jadi subjek. Akibatnya ya jadi keterangan atau misalnya hal-hal lain yang selain subjek. Nah, artinya kalimat tadi hanya punya predikat. Oke, yang kedua ada kalimat anak-anak yang bermain sepeda. Bermain tadi ya, bermain, predikatnya bermain. Siapa yang bermain sepeda? Anak-anak. Tapi ada kata yang terletak di sebelum kata bermain. Artinya kata bermain ini adalah perluasan dari subjek. Ya, akibatnya kalimat ini tadi sepanjang ini anak-anak yang bermain sepeda hanya subjek. Nah, itu tadi ada dua alasan kenapa dari segi struktur kalimat itu tidak efektif. Selain segi struktur, ada juga kalimat tadi tidak efektif karena tidak hemat ya. Misalnya para ibu-ibu, para kan banyak, ibu-ibu juga banyak. Lalu ada juga dari segi yang boros itu atau tidak hemat itu hanya sekali saja, hanya itu sudah sama dengan saja, jadi sinonim, gak bisa dipilih. Nah, sekarang kakak punya contoh kalimat atau soal yang diminta untuk mencari kalimat efektifnya. Berarti dari 5 opsi ini ada 4 yang tidak efektif dan 1 yang efektif. Oke, kita bahas satu persatu. Opsi A salah. Kenapa? Kita ulang ya. Mereka yang sedang duduk di kantor. Di sini adik-adik bisa melihat ada kata yang seperti tadi kakak bilang. Yang itu dilarang di depan predikat karena bisa menjadikan predikat itu batal jadi predikat. Nah, akibatnya ya kalimat ini hanya diisi dengan subjek dan preposisi. Akibatnya mereka ini sampai sedang duduk itu subjek, di kantor itu preposisi. Nah, seperti yang ada tertulis di sini ya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Ada satu cara, yaitu dengan menghapus kata yang. Benar, kita harus hapus kata yangnya. Ya udah, mereka sedang duduk di kantor. Siapa yang sedang duduk? Mereka. Jadi mereka sebagai subjek dan sedang duduk jadi predikat. Itu yang opsi A. Opsi B, opsi B ternyata benar. Kenapa? Ya benar, karena tidak ada kata yang. Pak Edi sedang berbicara tentang masalah lingkungan. Siapa yang sedang berbicara?
Pak Edi, berarti dia punya subjek dan dia punya predikat, dan juga tidak ada boros, tidak ada alasan-alasan lain, jadi kalimat B itu benar. Yang C, dari penyelidikan itu membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Nah, tadi seperti yang kita bahas bahwa preposisi itu kalau di depan kalimat akan membuat subjeknya hilang. Sama seperti ini nih. Harusnya bagaimana? Ya dihapus aja. Penyelidikan itu membuktikan bahwa bla 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 bla. Apa yang membuktikan bahwa ia tidak bersalah? Jawabannya penyelidikan itu. Jadi penyelidikan itu sebagai subjek dan membuktikan itu sebagai predikat. Intinya kita hapus ya preposisi dari. Yang opsi D, dalam obat itu yang banyak mengandung zat yang merusak sel tubuh. Oke, ada dua alasan nih salahnya. Pertama ada preposisinya, yang kedua ada kata yang terlalu banyak. Akibatnya dia nggak punya predikat. Oke, jadi solusinya gimana? Hapus kata dalam obat itu. Nah, sekarang ada dua yang harus kita pilih. Kenapa kita nggak boleh hapus kedua-duanya kata yang? Ya, kalau kita hapus kedua-duanya kata yang, berarti predikatnya jadi double. Tadi kita kembali ya, tidak ada predikat yang ganda. Nah, kalau predikatnya ganda, ya berarti kita butuh konjungsi baru. Nah, sedangkan kita nggak mau nambah konjungsi. Jadi kita harus memilih satu yang dipertahankan, satu yang dihapus. Yang dipertahankan adalah yang untuk menyatakan perluasan subjek, sedangkan yang dihapus itu adalah yang mau kita jadikan sebagai predikat. Nah, karena ini intinya adalah tentang mengandung zat itu, jadi kita hapus kata yang di dalam banyak mengandung. Jadi obat itu banyak mengandung zatnya seperti apa lah. Nah, ini zatnya ini diperluas dengan kata yang, yaitu zat yang merusak sel tubuh. Oleh karena itu kita dapat subjeknya S dan predikatnya banyak mengandung. Oke, jadi D-nya salah ya. Yang E kenapa salah? Di lingkungan belajar siswa dilarang tidak boleh merokok. Nah, jelas ya ini ada boros. Ini sekali kita lihat aja, tring gitu, pasti udah tahu nih, tidak boleh merokok. Terus ada dilarang, karena dilarang sama tidak boleh kan satu sinonim. Kalau digabungkan dalam kalimat artinya boleh dong berarti. Nah, jadi kita hapus aja. Selain itu kita juga butuh tanda koma agar si preposisi atau keterangan ini lebih jelas. Di lingkungan belajar, siswa dilarang merokok. Atau kita pilih siswa tidak boleh merokok. Jadi untuk kata-kata yang boros seperti ini kita boleh memilih dua. Apakah kita memilih kata yang pertama sebagai solusinya atau kata yang kedua? Sama seperti para ibu-ibu ya. Para ibu-ibu memasuki ruangan. Para banyak, ibu-ibu banyak. Jadi pilih mau para ibu atau ibu-ibu. Oke, itu tadi tentang pembahasannya. Sekarang kakak punya soal contoh lain. Kalimat yang efektif adalah kalimat, oke, langsung kita jawab. A. Kota Labuan Bajo sebagai pusat ibu kota Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki sejumlah objek wisata yang layak dikunjungi. Sekali kita baca kayaknya yangnya kebanyakan deh, ya kan? Nah, kalau yangnya kebanyakan kemungkinan dia nggak punya predikat kan? Nah, sekarang kita cari, kita mau ngomongin apa sih? Mau ngomongin memiliki. Berarti kata yang sebelum kata memiliki ini harusnya dihapus. Nah, ya udah kita hapus. Kota Labuan Bajo sebagai pusat ibu kota Kabupaten Manggarai memiliki sejumlah objek. Pertanyaannya, apa yang memiliki sejumlah objek? Jawabannya subjeknya Kota Labuan Bajo. Berarti kalimat A kalau kata yangnya sudah dihapus akan memiliki subjek dan predikat. Yang kedua atau opsi B, diantaranya yaitu pesisir-pesisir pantai. Nah, yang ini adalah yaitu di sini bukan sebagai predikat tapi sebagai konjungsi. Jadi, konjungsi tidak bisa menduduki predikat, harusnya diganti dengan adalah. Di antaranya adalah pesisir-pesisir pantai. Oke, yang C, salah satu pantai selalu dikunjungi adalah. Nah, ini yang tidak boleh juga dalam kalimat. Jadi, kalimat itu dilarang punya predikat ganda ya. Dikunjungi
dan adalah itu predikatnya ganda. Harus pilih satu, salah satu pantai yang selalu dikunjungi, boleh kayak gitu, atau salah satu pantai nggak bisa, cuman itu ya, salah satu pantai yang selalu dikunjungi adalah pantai Pasir Wecicu. Oke, yang D, inilah jawabannya. Karena kata karena ini nih, kan keterangan nih, ada koma, udah bener. Jadi nanti kalau udah ketemu koma, kita cari dari subjek awal lagi. Subjek dan predikat, kita cari predikatnya, terus meningkat. Apa yang terus meningkat? Yaitu jumlah hotel dan restoran. Yang E, untuk wisatawan. Nah, kata untuk di depan kalimat boleh nggak? Nah, itu yang membuat si subjeknya hilang. Harusnya dihapus. Wisatawan menginap di hotel. Siapa yang menginap di hotel? Wisatawan. Oke, jadi gitu caranya.